Hey, selamat datang di Jam Film. Bagaimana jadinya jika seorang anak perempuan yang masih berumur 12 tahun mengalami sebuah tragedi menyeramkan dalam hidupnya, di mana sebuah iblis jahat merasuki dan menghancurkan jiwa anak ini dari dalam, bahkan menelan banyak korban saat dalam masa pengobatan. Tidak hanya itu, yang membuat penonton miris adalah iblis ini adalah salah satu legenda dari besarnya sebuah cerita legenda pusaka kuno yang tidak sengaja ditemukan oleh seseorang pemuka agama. Inilah The Exorcist 1793. Fakta-fakta dari film ini adalah di tahun tersebut sempat menimbulkan kontroversi dari berbagai kalangan, mulai dari keluhan penonton, komunitas agama, hingga komunitas gereja Katolik pada masa itu. Dan ada pendeta Amerika yang cukup terkenal yang bernama Billy Graham pernah menyatakan bahwa ada iblis yang bersemayam di dalam rol film ini. Dan asal kalian tahu juga bahwa meskipun film ini diproduksi pada tahun 1973, film Exorcist ini ternyata baru rilis di bioskop Inggris baru pada tahun 1999 karena sempat dilarang tayang di seluruh bioskop pada penayangan pertama di Amerika. Jangankan filmnya, original trailernya saja tidak boleh diputar karena dianggap terlalu mengerikan. Film ini berkonsep sama dengan novelnya, di mana menggabungkan 3 skenario menjadi satu keutuhan cerita yang berpusat pada seorang gadis berumur 12 tahun yang bernama Regan McNeil telah kerasukan roh jahat. Film jadul ini disutradari oleh William Friedkin. Penasaran dengan jalan ceritanya? Tidak perlu lama-lama lagi, mari kita putar intronya. Cerita ini dimulai di sebuah situs penggalian kerajaan kuno di Nineveh, negara Irak. Kita diperkenalkan dengan bapak pastor yang bernama Merlin Lancaster. Di hari itu dia telah menemukan sebuah potongan kecil dari patung Pazuzu, sebuah patung yang menjadi simbol paganisme yang melambangkan sebuah setan. Lalu setelahnya, di hari itu sebenarnya Bapak Merlin merencanakan untuk pulang kembali ke kampung halamannya. Dia berjalan perlahan sebagaimana mestinya orang tua kalau berjalan, hingga tiba-tiba dia hampir saja ditabrak oleh delman. Dia terus berjalan hingga dia sampai di sebuah situs kuno kerajaan lainnya, dan di sanalah dia melihat sosok patung Pazuzu yang asli. Entah apa pesan dari penglihatannya itu. Plot langsung saja meloncat ke kota Washington. Kita diperkenalkan dengan perempuan parubaya bernama Chris McNeil. Dia adalah aktor papan atas yang sekarang lagi naik daun. Di malam itu dia mendengar suara gaduh di loteng rumahnya. Mungkin dikiranya itu hanyalah tikus-tikus. Tidak dia hiraukan, dia terus menutup jendela di kamar anaknya yang sudah tertidur. Besoknya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Chris adalah aktor yang sedang naik daun. Di hari itu proses syutingnya begitu sangat lancar tanpa kendala apapun. Karena dia artis besar, banyak warga-warga sipil yang melihat di lokasi syuting, termasuk seseorang yang nantinya kita kenal sebagai seorang pastor yang bernama Karas. Setelah selesai syuting, Chris memutuskan untuk berjalan kaki untuk pulang dan menyuruh supirnya yang bernama Carl untuk pulang terlebih dahulu. Sesampainya dia di rumah, di sana ada gadis muda yang bernama Sharon, yaitu saudaranya sendiri, dan juga gadis kecil yang bernama Regan McNeil, putri satu-satunya yang sangat dia sayangi. Di sana kita diperlihatkan sebagaimana seorang ibu single parent yang merawat anak perempuannya. Mereka bercandaria, bahkan Regan ingin memiliki kuda jika mereka akan pindah rumah nanti. Semua akan mudah terwujud karena mereka adalah keluarga kaya raya. Plot meloncat ke sisi lainnya, di mana kita resmi diperkenalkan dengan seorang pastor yang bernama Karas. Di hari itu dia akan pulang ke rumah ibunya yang berada di pinggiran kota yang kumuh. Di dalam sana persis di mana ada ibunya yang tengah sakit-sakitan. Di hari itu, Karas memiliki niatan untuk memasukkan ibunya ke panti jompo, namun ibunya sangat tegas bahwa dia tidak akan pernah mau tinggal di sana. Dia ingin tinggal di rumahnya sendiri. Karas pun tidak bisa memaksa, dan esok paginya dia kembali pergi.
Kembali ke keluarga Chris, dia dan Regan tengah asik bermain di gudang rumah mereka. Hingga Chris menemukan sebuah papan mainan kuno yang tertuliskan huruf-huruf alfabet dan juga angka. Regan menjelaskan bahwa dia menemukan papan mainan itu di gudang. Kita dijelaskan bahwa Regan selama ini telah memiliki teman khayalan yang bernama Kapten Hody. Jenis permainan ini seperti permainan cerita Klis tentang pertanyaan gaib, yang kalau kita kenal di Indonesia adalah permainan jalangkung, yang dimana kita mengundang sebuah makhluk yang tidak terlihat untuk kita lontarkan sebuah pertanyaan dan mendapatkan sebuah jawaban. Chris yang sebagai manusia modern tentu menganggap permainan ini hanyalah kekonyolan semata. Hingga waktu berganti malam, di sana seperti ibu pada umumnya, Chris menemani Regan sebelum anak itu tidur. Di sana Chris dan Regan memiliki rencana untuk liburan di akhir pekan nanti. Regan pun juga menggoda bahwa ibunya akhir-akhir ini lagi suka dengan sutradara barunya yaitu Brooke. Sebagai seorang janda yang malu-malu merpati, Chris mematahkan tudingan yang dilontarkan anaknya itu. Kembali kita dibawa ke kehidupan Karas yang penuh dengan cobaan itu. Di malam itu, dia bertemu dengan teman sesama pasturnya, kita panggil saja dia Tom. Di malam itu, Karas mengungkapkan isi hatinya, bahwa di akhir-akhir ini dia telah mengalami yang namanya krisis iman, di mana dia meragukan tentang adanya Tuhan, padahal dia adalah seorang pastor. Sebagai seorang yang taat, kenapa cobaan hidupnya tidak kunjung usai? Ibunya yang sakit-sakitan, ekonominya yang terus memburuk, hingga dia merasa mungkin dia sudah tidak cocok lagi untuk menjadi seorang pastor. Sedangkan di seberang sana, si janda kaya yaitu Chris tengah marah-marah lewat gagang teleponnya. Di sana dia tengah memaki suara operator yang disambungkan dari telepon itu. Chris tengah berusaha menelepon mantan suaminya, hanya untuk memintanya agar menyempatkan waktu mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk putri mereka yaitu Regan di minggu depan. Tanpa disadari, Regan mendengar semua itu di balik tembok ruangan. Sungguh anak yang malang. Malam pun tiba, tidak kenal waktu Chris mendapatkan panggilan dari balik telepon. Telepon itu membahas tentang pembahasan film-filmnya yang akan datang. Dan dia juga terkejut, ternyata sudah ada Regan yang tidur di sampingnya. Di sana Regan menjelaskan bahwa dia ketakutan untuk tidur sendiri di kamarnya karena dia merasa bahwa ada yang menggoyang-goyangkan tempat tidurnya. Chris mengira bahwa itu hanyalah halusinasi dari anak kecil. Namun sesungguhnya bahwa kejadian itulah awal dari masalah besar akan terjadi. Semenjak saat itu, Chris merasa ada keanehan kepada putrinya itu. Dibawalah Regan ke rumah sakit guna untuk memeriksa kesehatannya. Di sana dokter hanya bisa mengatakan mungkin Regan mengalami sebuah gangguan saraf pada otaknya. Bahkan Regan ketika diperiksa, dia membentak dokter dengan kata-kata yang cukup kasar. Di sana dokter menormalisasi mungkin saja ini faktor normal untuk seorang anak yang menuju masa remaja. Dokter menyarankan Chris untuk lebih tenang, ini semua akan baik-baik saja. Beberapa hari telah berlalu, tidak dijelaskan dengan pasti karena di film ini itu tidak memiliki bridging yang jelas gitu ya. Ya maklum ya, namanya juga film jadul gitu loh. Yang pasti Karas benar-benar mengirim ibunya ke panti jompo. Di sana Karas menjenguk ibunya dan ternyata sungguh sangat marah sang ibu. Dia berkata begitu teganya Karas mengirim ibunya ke dalam sini. Karas di sana sungguh minta maaf, tidak ada cara lain. Namun ibunya sudah terlanjur kecewa dengan si anak. Di luar, Karas memohon kepada pihak asosiasi gereja untuk memberinya bantuan dana. Namun sayang, usaha itu nihil dan Karas tidak mampu untuk membawa ibunya ke tempat perawatan yang lebih baik. Di kediaman Chris malam itu tengah mengadakan sebuah pesta bersama teman-teman syutingnya dan juga sutradara dan juga produsernya. Pesta berjalan sebagaimana mestinya. Brooke di sana mabuk parah. Dan setelah mengantar Brooke ke depan pintu untuk pulang, sisa-sisa dari mereka tengah asik bernyanyi bersama. Namun tiba-tiba keluar Regan dengan baju tidurnya dan mengatakan bahwa mereka sebentar lagi akan menjemput ajal. Dan yang lebih parah, Regan kencing di hadapan para sisa tamu-tamu itu. Sontak membuat Chris membawa Regan ke belakang dan mengatakan ke semuanya bahwa Regan akhir-akhir ini lagi sakit. Di malam harinya, Regan berteriak kencang dari dalam kamar. Dan ketika Chris masuk, fenomena janggal telah dilihat oleh mata kepala Chris sendiri. Di sisi lain, ternyata sang ibu dari Karas telah meninggal dunia. Semakin gelap saja dunia di mata pastor ini. Entah cobaan apa lagi yang menimpanya. Sang ibu meninggal di keadaan sang ibu kecewa dengan anaknya sendiri. Di dalam mimpinya, Karas bertemu dengan ibunya di seberang jalan. Bahkan di dalam mimpi pun, Karas gagal untuk menggapai ibunya sendiri. Walau mungkin hanya sekedar memberikan sebuah pelukan. Akibat kejadian di hari kemarin,
Kembali lagi Regan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Sekarang dokter mengatakan bahwa Regan memiliki gangguan kimia elektro di otaknya, menganalogikan tragedi guncangan kasur disebabkan kejangan otot yang kuat. Chris membantah, jelas bahwa malam itu dia melihat secara langsung bahwa kasur benar-benar bergoyang. Di sana dokter menyimpulkan mungkin saja Chris juga merasa kelelahan hingga mendapati halusinasi yang sama dengan anaknya. Sang dokter mengajukan pengecekan lebih lanjut pada Chris, sebuah proses lesion, yaitu scan saraf otak dan prosesnya harus disuntik melalui leher. Di hari yang berbeda setelah hasil scan keluar, sungguh sangat membingungkan bahwa hasil scan menunjukkan saraf Regan baik-baik saja, tidak ada kesalahan sama sekali. Lalu di hari itu juga, para dokter mendapati sebuah telepon dari Chris yang mengatakan keadaan darurat dan mereka harus ke sana. Akhirnya dokter sampai di kediaman Chris. Keadaan Regan semakin memburuk. Dan nampak bahwa Regan semacam kesurupan. Chris hanya bisa menangis. Tidak ada pilihan lain, para dokter itu memberi obat penenang ke tubuh Regan. Setelah semuanya kondusif, dokter masih saja bisa menjelaskan masalah Regan. Mereka mengatakan bisa saja Regan mengalami sebuah patologis, membuat orang memiliki sebuah kekuatan luar biasa dan mempercepat otot-otot motorik anak. Analoginya, patologis membuat orang memiliki tenaga ekstra ketika kepepet. Semacam seorang ibu yang akan bisa mengangkat roda truk jika melihat anaknya tergencet roda itu. Penjelasan yang tidak menjelaskan apapun. Chris semakin marah dengan penjelasan dokter. Semua itu tidak membantu. Semacam Regan sekarang memiliki sebuah kepribadian yang ganda, sehingga dokter akhirnya menyarankan Regan untuk beralih ke psikiatri kejiwaan. Namun semua itu harus melakukan pemeriksaan terakhir guna menjelaskan masalah yang tadi, yaitu melalui proses scan tulang punggung dan penyuntikan sumsum tulang belakang. Agar bisa lebih jelas, Chris di sana mulai tidak tahan dengan berbagai penderitaan yang dialami anaknya. Tapi bagaimana lagi? Dan Regan pun kembali diproses. Dan hasilnya tetap sama, Regan tidak memiliki penyakit apapun secara tubuh. Semuanya normal dan di sanalah akhirnya keputusan untuk beralih ke psikiater. Chris pun langsung pulang. Tidak jauh dari rumahnya terdapat kerumunan yang nampaknya telah terjadi sebuah kasus. Namun Chris tidak peduli dengan keadaan sekitar, yang ada di pikirannya hanyalah putri tercintanya. Sesampainya di rumah, malam itu keadaan rumah sepi. Chris menuju ke kamar Regan dan kembali menutup jendela yang masih terbuka. Regan berbaring lemas di kasurnya, hingga datanglah Sharon dari luar mengatakan bahwa dia habis membeli obat-obatan dan menyuruh Brooke untuk menjaga Regan ketika Sharon keluar. Sontak membuat Chris marah. Kenapa harus menyuruh orang lain? Namun belum selesai Chris mengomel, tiba-tiba mereka kedatangan tetangga yang mengatakan bahwa Brooke baru saja meninggal. Dia terjatuh dari tangga apartemennya dan lehernya patah. Chris benar-benar shock mendengar berita itu karena Brooke baru saja di rumah ini. Kerumunan tadi yang dihiraukan Chris adalah kerumunan di mana Brooke tewas. Chris menangis campur kesal, dan lebih parahnya lagi, tiba-tiba akibat kejadian di malam itu, Chris mengundang pastor untuk bermediasi dengan Regan. Namun bukannya membaik, malah I'm speaking to the person in must answer all my questions. Now. Why you? Di lain tempat, Karas didatangi oleh seorang detektif dari kepolisian. Di sana, sang detektif mencoba untuk menjelaskan kedatangannya.
Dialah petugas yang akan menyelidiki kasus kematian Brooke. Di sana sang detektif mencari sebuah korelasi yang absurd, di mana memang benar Brooke mati karena terjatuh dari tangga. Tapi yang membuat semuanya menjadi janggal adalah kenapa orang yang jatuh dari tangga lehernya patah dan sampai melintir ke belakang. Hasil otopsi tidak menemukan sidik jari apapun. Dengan bertanya dengan pastur, apakah kematian Brooke bisa dikarenakan hal goib? Karas yang mendengar hal itu langsung meremehkan pertanyaan detektif dan memberikan jawaban-jawaban yang logis sesuai ukuran pikiran manusia, dan tidak mau menjawab tentang pertanyaan roh-roh absurd yang dilontarkan sang detektif. Kita kembali di mana Chris berada. Kini semua dokter mengatakan Regan memiliki gangguan jiwa. Chris sungguh marah dan menolak jika ada yang menyarankan Regan untuk dibawa ke rumah sakit jiwa. Chris sudah mendatangkan puluhan dokter yang hanya bisa omong kosong saja. Lalu di sanalah sang dokter langganan mengatakan hal sesuatu yang sebenarnya cukup konyol dikatakan oleh seseorang yang berpendidikan seperti dirinya. Dia mengatakan sebuah ritual di mana Regan bisa menjalani ritual khusus pengusiran roh jahat, atau biasa yang kita kenal dengan ruqyah jika di agama Islam ya. Di sana Chris masih begitu skeptis dengan tahayul. Sesampainya Chris di rumah, belum terlalu lama tiba-tiba dia kedatangan detektif yang tadi bertemu dengan Karas. Dia memperkenalkan dirinya dan disambut ramah dengan Chris. Maksud kedatangannya di sini adalah untuk mencari info atas kejadian Brooke. Karena beberapa jam sebelum Brooke meninggal, rumah Chris lah yang menjadi tempat terakhir Brooke berada untuk menjaga Regan yang sakit. Di sana Chris diceritakan kronologi kematian Brooke. Chris sungguh tidak tahu, dan si detektif juga tidak mungkin berpikir Regan yang membunuh Brooke. Mana mungkin anak kecil bisa mempelintir leher orang dewasa. Dirasa detektif tidak akan menemukan petunjuk di sini, dia memutuskan untuk berpamitan dan kembali bertugas di tempat lain. Hingga baru beberapa saat detektif pergi dari rumahnya, Chris mendengar teriakan dari dalam kamar Regan. Dan ketika dia lihat, setelah kejadian menyeramkan itu, akhirnya ada seseorang yang menyambungkan Chris dengan Pastor Karas. Di hari itu mereka bertemu. Chris tanpa basa-basi, dia bercerita tentang situasi yang dialami anaknya saat ini. Namun Pastor Karas masih sama, dia mencoba untuk melogiskan apa yang diceritakan Chris. Di sana Chris meminta tolong kepada Pastor Karas melakukan ritual pengusiran roh jahat dari dalam tubuh Regan. Karas menjawab bahwa tidak mudah untuk mendapatkan regulasi ritual. Dia harus melakukan pengajuan dulu dari para petinggi gereja. Namun di sana Chris sudah sangat menyerah. Dia menangis dan terus meminta tolong kepada Karas. Akhirnya dengan tangisan seorang ibu, Karas pun bertemu dan melihat keadaan Regan secara langsung. It wants no straps. Hello, Reagan. To help you. You act loose. I'm not Reagan. Keadaan Regan yang semakin parah. Di sana Karas melakukan sebuah interogasi kepada Regan, mencoba bermain secara psikologi dengan anak yang diduga dirasuki roh jahat itu. Di sana Regan mengucapkan kata-kata yang membuat Karas kaget. Kenapa Regan tahu dan menyinggung tentang ibu Karas? Di sana Karas masih berpikir positif hingga tiba-tiba satu muntahan menjijikan mendarat tepat di mukanya. Chris membersihkan baju Karas yang terkena muntahan Regan. Karas masih ragu dengan Regan yang dimasuki roh jahat. Di sana Karas kembali berusaha melogiskan keadaan ini, di mana dia menyuruh Chris untuk membawa Regan ke rumah sakit terbaik dan pasti akan sembuh. Chris menjawab Karas dengan luapan emosi. Chris sudah lelah dengan orang-orang yang masih menormalisasi keadaan putrinya. Chris yakin semua ini sudah di batas normal penyakit manusia. Akhirnya Karas pun memutuskan untuk pulang. Sebelum dia beranjak, dia menanyakan apakah Regan pernah bertemu dengan ibunya, apakah Regan pernah kenal dengan ibunya. Di sana Chris bingung dan mengatakan bahwa Regan tidak pernah bertemu dengan ibu Karas. Jangankan anaknya bertemu ibunya, Chris sendiri pun baru saja mengenal Karas di hari ini. Disitulah Karas mulai sedikit melonggarkan keyakinannya. Setelah mengalami keanehan itu, Karas mencoba kembali memutar transkrip rekaman audio Regan yang berbincang dengan ayahnya di balik telepon. Sebelumnya Regan benar-benar seperti anak normal pada umumnya. I don't know what
to say? Let's say, I don't know. Esoknya Karas berdoa dan memohon kepada Tuhan meminta petunjuk atas semua ini. He took the cup. Again he gave you. All of you and drink from it. My blood. Dan setelah itu kembali lagi dia menghampiri Regan. Di sana ucapan-ucapan yang dikeluarkan Regan semakin menghasut Karas dan ingin menghancurkan psikis Karas. Di sana kali ini Karas akan merekam semua perbincangan mereka berdua. Di ujung argumen, Karas membuka sebuah botol air kecil dan mengatakan ke Regan bahwa ini adalah air suci. Sontak membuat Regan ketakutan, dan ketika Karas mencipratkan air itu ke tubuh Regan, Regan bergeliat dan kepanasan. Setelah itu Karas kembali keluar. Dia mendengar percakapan Chris di balik teleponnya. Di sanalah Karas baru sadar bahwa ternyata Regan adalah korban dari broken home. Mungkin saja ini pemicunya. Regan hanya stres dengan perceraian kedua orang tuanya karena satu skakmat yang Karas lontarkan. Dia memperlihatkan botol kecil yang dibilangnya tadi adalah sebuah air suci. Regan bilang bahwa air ini panas. Namun Karas mengaku kepada Chris bahwa ini hanyalah air keran yang dia siapkan dari rumah. Mendengar hal itu, Chris tidak bisa menjawab. Chris juga tidak bisa berkesimpulan apapun. Yang jelas, sekarang yang dia tahu adalah Regan bukan seperti anaknya lagi. Malam itu jujur Karas masih penasaran dengan Regan. Dia memutar kembali suara-suara yang muncul dari mulut Regan. Di sana kali ini dia ditemani oleh temannya yang sebagai ahli bahasa. Dan ucapan tidak jelas yang diucapkan Regan bukanlah bahasa Latin ataupun bahasa kuno, melainkan itu adalah bahasa Inggris biasa yang dibalik. Dan ternyata benar, itu hanya bahasa Inggris. Tapi yang membuat Karas terbelalak adalah kenapa di mulut Regan mengucap sebuah nama Merrin, yaitu seorang pastor sakti yang dikenal Karas. Tidak mungkin Regan anak kecil itu tahu pastor itu. Hanya sesama pastorlah yang kenal dan tahu nama Merlin Lancaster. Yang pertama ibu Karas, yang kedua Merlin Lancaster. Dari mana Regan tahu mereka semua? Karas semakin stres dengan kebenaran tentang roh jahat yang masuk ke tubuh manusia. Hingga tiba-tiba dia mendapati sebuah telepon dari Sharon, saudara Chris. Langsung saja Karas meluncur ke rumah Chris lagi. Di malam itu entah kemana Chris berada, mungkin sudah tidur. Di sana Sharon menunjukkan sesuatu kepada Karas, di mana perut Regan tiba-tiba dengan ajaib uratnya membentuk sebuah tulisan meminta tolong. Dengan begitu Karas sudah sangat yakin. Dia menuju kantor petinggi pastor mengajukan regulasi upacara pengusiran setan. Semua data dan juga gejala sudah memenuhi syarat dan para petinggi akan mulai mempertimbangkannya. Setelah menerima pengajuan dari Karas, di sana para petinggi berdiskusi. Tidak mungkin mereka membiarkan Karas sendirian untuk melakukan acara ini. Di sanalah para petinggi akan memanggil Bapak Merrin untuk melakukan ini. Dan sekarang orang itu sudah berada di Woodstock, kampung halamannya. Benar saja, selang beberapa hari kita kembali diperlihatkan Pastor Merrin. Dan di hari itu juga dia mendapatkan sebuah surat panggilan dari petinggi pastor. Di malam itu Merrin sudah tiba di alamat rumah Chris. Di dalam dia disambut Karas dan juga Chris. Tidak perlu basa-basi, Merrin meminta Karas untuk mempersiapkan peralatan-peralatan upacara. Ini harus cepat diselesaikan. Setelah semua peralatan dirasa siap, kedua pastor ini akan bersiap-siap. Di sana Merrin mengingatkan Karas untuk tidak mendengarkan apapun yang diucap iblis itu, karena mereka akan berusaha menghasut secara personal dan juga dalam. Iman Karas kali ini akan benar-benar diuji. Dan upacara pun dimulai. Upper-assed, you motherfucking worthless. Our Father, thy will be done on earth as it is in heaven. As we forgive those who trespass against us. Save me, O God, by thy name. By thy might, men of violence seek my life. But needy has delivered me. Glory be to the Father, and to the Son, and to Who places her trust in thee, my God? be and power of God. And the son of iniquity be powerless to harm, and also with you. Let us pray. Holy Lord Christ,
To once and for all consign that foe, to crush that roaring lion. Hasten to our noonday devil, this human being, now laying waste your image. So he may no longer hold captive this redeemed through your Son, who lives and Amen. Lord, hear my prayer. Father Carus, And let my cry come unto thee. God and Lord of all creation, Scorpions, grant me to confront this cruel demon. Oh Lord, hear my prayer. Show it up your ass. In the name of our Lord Jesus Christ, heights of heaven to the depths of hell. God, the Holy Spirit, by this sign of the, with the Father and the Holy Spirit, defender of the human race, After alone you Reagan to die. reason. Shall I ever forgive you? command you by the Judge of the living. It's the power. It's the power of Christ. The power of Christ compels you. Christ compels you. Compels you. The power of Christ. The power of Christ. Sungguh tragedi yang menakutkan. Kini mereka sudah berada di mana doa pamungkas dilontarkan untuk terus memojokkan roh yang bersemayam di tubuh Regan. Hingga tiba-tiba The majestic Christ. God the Holy Spirit commands you. semua itu tidaklah mudah. Mereka berdua terlempar dan entah pertanda apa itu. Merrin melihat kembali patung Pazuzu berdiri tegak tepat di belakang Regan. Kini keadaan mulai tenang kembali. Mereka pun selesai tahap pertama. Masih ada satu tahap lagi dan mungkin ini yang paling berat. Merrin yang sudah tidak muda lagi, kesehatannya sekarang hanya disokong oleh beberapa obat-obatan saja. Di sisi Merrin yang masih menelan obat-obatnya, Karas masuk ke kamar Regan dan kali ini sang iblis membuat sebuah ilusi menjadi ibu Karas. Iblis itu terus menyerang psikis Karas hingga stres. Untung saja Merrin sudah datang ke sana. Pastor senior itu menenangkan hati Karas dan mengingatkan jangan sampai terhasut. Karas pun keluar dan kini Merrin akan menangani ini sendiri. Merrin terus bertarung dengan doa-doa yang dia lontarkan. What in heaven? Hallowed be thy name. Karas yang di luar ruangan sudah mulai tenang dan berniat menyusul Bapak Merrin ke dalam kamar. Dibarengi juga dengan detektif kemarin yang entah kenapa tiba-tiba dia datang ke sini lagi. Dan ketika Karas membuka pintu kamar Regan, tiba-tiba Merrin tidak sadarkan diri dan ternyata Merrin tewas di malam itu. Iblis itu menertawai mereka berdua. Karas yang sudah hilang kendali dan juga kesabaran, dia membanting tubuh Regan dan memukuli Regan dengan membabi buta. Sembari mengucap bahwa lepaskan tubuh Regan dan menyuruh iblis itu untuk masuk ke dalam tubuhnya saja. Dan tiba-tiba di sana Regan kembali seperti yang kita kenal. Dia hanya bisa menangis ketakutan. Di luar sana sahabatnya yaitu Tom sungguh hancur melihat Karas sekarat. Sebagai seorang sahabat, dia menuntun Karas untuk pengakuan dosa-dosanya dan Karas pun meninggal. Pasca kejadian pelik tadi malam, hari yang cerah bagi keluarga Chris. Mereka kali ini memutuskan untuk pindah dan mencari tempat baru, bahkan negara baru. Di sana, Sharon memilih untuk tetap tinggal di kota ini. Di sana sebelum mereka berangkat, Pastor Tom menyambut kepindahan mereka. Regan tidak ingat apapun selama dia sakit. Itu akan menjadi lebih baik kalau mereka pergi dari tempat ini. Dan mereka pun pergi.
Setelah kepergian keluarga Chris, tidak lama datanglah sang detektif. Di sana Tom menjelaskan bahwa mereka sudah pergi beberapa saat tadi. Sang detektif juga lega bahwa Regan sudah baik-baik saja. Di sana sang detektif bermaksud untuk mencari info dan keganjilan tentang kematian Karas dari sahabatnya yaitu Tom ini. Dan di saat itu juga sang detektif mendapatkan jawabannya sama persis seperti apa yang pernah dijawab Karas. Intinya semua pastor tidak ingin mengait-ngaitkan kekuatan iblis yang mampu membunuh manusia. Semua kematian itu sudah menjadi sebuah kehendak, tidak lain dan tidak bukan, yaitu kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan film pun tamat. Akhir yang sangat wadadidau. Tidak menyangka bahwa untuk menyembuhkan Regan harus membuat 2 pastor meninggal dunia. Sungguh film yang sangat menyeramkan di tahun itu ya. Baiklah, cukup sekian dari saya. Jam Film pamit undur diri. See you the next video dan bye-bye.